Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Ali Mustafa selaku dosen mata kuliah Manajemen Perkantoran, Prodi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. Kami di sini yang beranggotakan Azza Zakiatul Miskiyah, Siti Nur Faizah, dan Arina Ilman Nafiah akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengelolaan Waktu yang Efektif dalam Menangani Pekerjaan Kantor. Yang pertama, ialah tentang pengertian time management. Time management adalah tentang perencanaan hari atau waktu supaya bisa melakukan penggunaan paling baik atas waktu yang dimiliki. Time management adalah tindakan atau proses perencanaan dan pelaksanaan pantauan sadar atas sejumlah waktu yang digunakan untuk aktivitas khusus, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Yang kedua ialah tentang nilai waktu dan pentingnya pengelolaan waktu yang efektif. Pengelolaan waktu atau time management yang bagus sangat penting untuk mengatasi tekanan-tekanan dari dunia modern ini tanpa mengalami terlalu banyak stres. Time management yang bagus tidak berarti melakukan banyak pekerjaan, melainkan berfokus pada tugas setepatnya dan membuat perbedaan. Dan kemudian manfaat time management ialah menghadirkan skills, tools, dan kemampuan melakukan hal yang benar pada waktu yang benar dengan usaha minimal dan sumber daya minimal, efektif dan efisien, yang melaluinya seseorang bisa mencapai tujuan dan nilai-nilai personal yang diprioritaskan. Time management membuat orang menjadi penting dan terhormat, mampu mengorganisasi hal-hal di sekitar, serta membuat seseorang mampu mengoptimalkan kinerja. Materi selanjutnya ialah teknik manajemen waktu berdasarkan skala prioritas. Skala prioritas yang tepat adalah dengan mendahulukan lebih dulu pekerjaan yang penting dan mendesak, kemudian pekerjaan mendesak meski tidak begitu penting, dilanjutkan dengan pekerjaan yang penting dan tidak mendesak, dan prioritas terakhir mengerjakan pekerjaan yang tidak penting dan tidak mendesak. Selanjutnya, teknik manajemen waktu berdasarkan asertif. Asertivitas merupakan suatu kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan kepada orang lain, namun dengan tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan orang lain. Dalam bersikap asertif, seseorang dituntut untuk jujur terhadap dirinya dan jujur pula dalam mengekspresikan perasaan, pendapat, dan kebutuhan secara proporsional tanpa ada maksud untuk memanipulasi, memanfaatkan, atau merugikan pihak lainnya. Berikut teknik manajemen atau strategi waktu asertif yang berguna dalam menanggapi situasi yang cenderung menjadi konflik, yang meliputi memberikan umpan balik, meminta umpan balik dari orang lain, menentukan batasan, membuat permintaan, berlaku per sistem, membingkai kembali, mengabaikan provokasi, dan merespon kritik. Selanjutnya, teknik manajemen waktu berdasarkan delegasi. Delegasi merupakan pemberian otorisasi atau kekuasaan formal dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan tertentu kepada orang lain. Berikut unsur-unsur yang menyangkut dengan delegasi yaitu: yang pertama, apa yang didelegasikan; kedua, saling terbuka antara diberi delegasi dan menerima delegasi; tiga, transparansi mengenai delegasi; empat, ada harapan yang diserai delegasi; lima, kekuasaan yang diserai sepenuhnya; enam, pengawasan yang wajar; dan yang terakhir, orang yang diserai delegasi. Materi selanjutnya yakni identifikasi penyebab waktu terbuang percuma dan antisipasinya. Yang pertama, tidak ada konsep manajemen waktu.
Tidak adanya perencanaan atau planning jelas akan aktivitas sehari-hari. Melakukan kesemuanya berdasarkan mood tanpa peduli dengan waktu yang terbuang percuma. Nomor 2, kurang memahami dengan hal yang diinginkan, tidak mengenali kemampuan diri dan terbiasa dengan zona nyaman, enggan mencari tahu, dan kurangnya bacaan yang dilahap membuat bingung terhadap diri sendiri. Nomor 3, kerja terlalu berbelit-belit dan tidak berusaha mempersingkatnya. Ada banyak jalan menuju Roma, begitulah kata pepatah. Ada banyak cara untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, akan tetapi kurangnya kreativitas dan ide dari dalam diri menyebabkan langkah kerja menjadi lambat dan lama. Selanjutnya, cara untuk mengantisipasi waktu terbuang percuma, yakni dengan menyiapkan buku not, kemudian tulis aktivitas atau kegiatan yang penting untuk dilakukan. Belajar memahami potensi diri agar pekerjaan yang dilakukan dapat memberikan hasil yang maksimal tanpa membuang waktu. Jika menyadari arti pentingnya, maka tidak ada perbuatan yang sia-sia. Mulai bergerak sedini mungkin tanpa menunggu hari esok. Materi selanjutnya yakni cara mengelola rapat yang efektif. Yang pertama, membuat agenda rapat. Hal pertama yang harus diperhatikan agar kamu dapat menciptakan rapat yang efektif dapat dimulai dari membuat agenda rapat yang jelas. Hal ini karena banyak undangan rapat yang seringkali tidak mencantumkan agenda serta tujuan rapat. Kebanyakan undangan hanya berisi waktu, tempat, serta judul rapatnya saja. Yang kedua, menentukan jumlah undangan rapat. Salah satu faktor penentu rapat yang efektif ditentukan juga oleh banyaknya jumlah undangan rapat. Seringkali rapat dihadiri oleh puluhan orang yang membuat terasa sesak, serta situasi tersebut jelas sangat tidak efektif karena tidak semua orang dalam ruangan akan memberikan kontribusi bagi pertemuan tersebut. Yang ketiga, pastikan tepat sasaran sesuai tujuan rapat dan jenis rapat. Setelah menentukan jumlah undangan rapat, kamu juga perlu menentukan audiens sesuai dengan topik meeting. Misalnya, jika rapat kantor bertujuan untuk diskusi seputar strategi pemasaran produk terbaru, maka sebaiknya kamu hanya mengundang tim dari divisi marketing saja. Hal ini penting karena diharapkan setiap orang yang diundang memahami topik yang akan dibahas dan mampu memberikan masukan atau ide yang bisa menghasilkan solusi. Selain itu, mengundang orang yang tidak berkepentingan dengan topik rapat hanya akan membuat pertemuan berjalan lama dan tidak menghasilkan solusi apapun. Yang keempat, mencatat hal penting dalam rapat. Agar membuat rapat berlangsung efektif untuk masa depan, maka kamu perlu mencatat poin penting selama rapat. Mungkin ada baiknya kamu memiliki notulen dalam setiap rapat untuk mencatat hal penting dan ide yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut. Yang kelima, buat langkah-langkah selanjutnya secara rinci. Pastikan untuk mencatat secara rinci tindakan apa yang harus diambil setelah rapat selesai. Hal ini termasuk siapa saja yang bertanggung jawab untuk setiap tindakan tersebut, sumber daya apa yang dibutuhkan, kapan aksi tersebut dimulai dan berakhir, kapan peserta rapat harus melakukan peninjauan terhadap perkembangan dari tindakan tersebut. Yang keenam, tepat waktu.
Seringkali rapat berjalan terlambat atau tidak selesai tepat waktu. Hal ini tentu sangat merugikan. Untuk mengatasi hal tersebut, ada baiknya penyelenggara rapat membuat waktu pertemuan yang ganjil. Misalnya, kamu bisa mengadakan rapat dengan waktu genap seperti pukul 10 pagi atau 2 siang. Maka sesekali buatlah waktu rapat yang tidak biasa seperti pukul 9.26. Banyak yang mengatakan bahwa cara ini bisa menciptakan rapat yang efektif karena undangan rapat akan lebih banyak bertanya untuk mengonfirmasi waktu meeting dan membuat mereka terus memperhatikan jam. Yang ketujuh, hindari penggunaan gadget selama rapat. Meskipun anggota yang datang ke dalam rapat tidak dilarang membawa gadget, namun ada baiknya kamu menghindari adanya penggunaan gadget seperti telepon genggam di sepanjang rapat. Sebab meski niatnya mungkin hanya sekedar melihat materi atau membuka email, namun kesempatan itu bisa digunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak berkaitan dengan rapat, seperti membalas pesan hingga membuka media sosial. Yang kedelapan, usahakan durasi rapat singkat. Rapat yang berlangsung terlalu lama dapat menjadi rapat yang tidak efektif. Pasalnya, semakin lama pertemuan, semakin mudah juga anggota yang hadir dalam rapat akan merasa bosan, lelah, dan tidak fokus. Yang kesembilan, jangan lupakan sesi tanya jawab. Meski kamu ingin menjaga agar durasi rapat tetap singkat, namun jangan lupakan untuk menyediakan waktu tanya jawab. Segmen ini sama pentingnya dengan keseluruhan pembahasan yang mungkin telah kamu lakukan. Di sesi inilah kamu dapat memastikan keterlibatan peserta lebih bermakna. Yang ke-10, yakni akhiri dengan membuat action plan. Siapkan beberapa menit di setiap akhir rapat untuk mendiskusikan langkah selanjutnya yang harus dilakukan, mulai dari menentukan siapa yang bertanggung jawab atas tugas tertentu hingga menentukan tenggang waktu yang harus dipatuhi. Dengan begitu, rapat yang berlangsung tidak akan berakhir tanpa kesimpulan dan kamu dapat menindaklanjutinya hasil di kemudian hari. Materi selanjutnya yakni cara membuat notulen yang baik. Yang pertama, lakukan persiapan. Agar kamu dapat membuat notulen rapat dengan lebih efektif, pastikan sebelum rapat dimulai kamu sudah mengetahui agenda rapat yang akan dibahas. Yang kedua, catat siapa saja yang hadir. Jangan lupa untuk mencatat setiap peserta yang datang maupun peserta yang sudah diundang namun berhalangan hadir. Yang ketiga, tuliskan poin-poin penting selama rapat. Meskipun tugasmu adalah membuat catatan terhadap jalannya rapat, bukan berarti kamu harus mencatat semua hal yang terjadi secara detail. Fokuslah pada percakapan yang berlangsung selama rapat, lalu tuliskan ide-ide utama dan poin-poin penting yang mencakup apa yang dibahas, apa yang diputuskan, apa yang dicapai, apa langkah atau tindakan selanjutnya. Bila terjadi diskusi atau debat, tulislah perspektif peserta secara ringkas, lalu tulis hasil keputusan yang dibuat. Tidak hanya mencatat apa yang diputuskan, kamu juga terkadang perlu mencatat siapa dan bagaimana keputusan tersebut diambil. Yang keempat, yakni bedakan antara fakta dan opini. Untuk dapat menuliskan informasi yang sesuai, ada baiknya kamu tahu mana pernyataan yang merupakan fakta dan opini. Tujuan dari adanya notulen ini berpegang pada fakta, bukan opini, dan kamu bisa menggunakan alat perekam yang ada sebagai informasi tambahan. Yang kelima, buat langkah-langkah selanjutnya secara rinci.
Pastikan untuk mencatat secara rinci tindakan apa yang harus diambil setelah rapat selesai. Hal ini termasuk siapa saja yang bertanggung jawab untuk setiap tindakan tersebut, sumber daya apa yang dibutuhkan, kapan aksi tersebut dimulai dan berakhir, kapan peserta rapat harus melakukan peninjauan terhadap perkembangan dari tindakan tersebut. Yang keenam, lakukan pengecekan terakhir kali. Saat rapat telah selesai, cobalah untuk mereview poin penting yang telah kamu buat dalam notulen tersebut bersama peserta rapat. Buatlah penyesuaian atau klarifikasi bila memang dibutuhkan. Pastikan bahwa semua putusan, kegiatan, atau mosi telah dicatat dengan jelas. Yang ketujuh, kirimkan segera. Setelah melakukan pengecekan, pastikan notulen rapat telah ditulis secara jelas dan tepat. Lalu kirimkanlah hasil minutes of meeting itu kepada semua peserta rapat yang hadir maupun yang berhalangan hadir. Perlu diingat bahwa notulen rapat sebaiknya kamu buat dan dibagikan secepat mungkin, setidaknya 1 jam setelah rapat berakhir atau diakhiri hari tersebut. Cukup sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.